Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini dan kali ini kita kedatangan sebuah TWS yang digadang-gadang sebagai TWS gaming 300 ribuan dan ini adalah Armageddon Hornet 3. TWS yang satu ini diklaim oleh Armageddon sebagai TWS gaming yang memiliki latency yang minim cuy. Dan katanya tuh enak banget buat diajak main game. Tapi apakah benar seperti itu? Di video kali ini kita akan mereview seberapa besar value dari TWS yang satu ini. Makanya pastikan kalian nonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip cuy, supaya nggak ketinggalan semua informasinya. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa cuy, gue mau ngingetin dulu buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue, dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya supaya kalian gak akan ketinggalan video terbaru dari channel gue. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Oke, pertama-tama seperti biasa, kita lihat dulu nih apa aja sih yang akan kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pada bagian depannya terpampang gambar dari produknya sendiri dengan beberapa key selling point seperti low latency, clear vocal delivery, Bluetooth 5.0, dan 8 jam play times. Di bagian belakangnya kita bisa lihat di sini terdapat penjelasan mengenai data spesifikasi dari TWS-nya yang nanti akan kita bahas lebih lanjut cuy. Lalu ketika kita buka packagingnya, yang pertama akan kalian dapatkan adalah casing atau charging case dari Hornet 3 ini yang bersebelahan dengan TWS-nya sendiri. Lalu di bagian bawahnya, kalian akan mendapatkan kabel Type-C untuk mengecas si charging case-nya dan beberapa ear tips cadangan dengan ukuran yang berbeda. Lalu kita juga mendapatkan manual instruction bersama dengan kartu garansi cuy. Dan itu aja yang akan kalian dapatkan ketika kalian membeli Hornet 3 ini. Oke, kita lanjut pembahasannya ke build quality dan bahasa desain dari si Armageddon Hornet 3-nya. Untuk charging case-nya sendiri berbentuk seperti peti harta karun cuy. Berwarna hitam dengan finishing doff yang feels-nya ketika dipegang ini terasa cukup solid. Charging case-nya ini terbuat dari bahan plastik yang dilapisi dengan bahan seperti rubber gitu cuy. Yang bikin casing-nya ini nggak terasa murahan. Sayangnya finishing rubber pada casing ini sangat bersahabat terhadap minyak atau keringat cuy. Jadi bikin casing ini gampang dekil ketika sering kita pegang. Tapi mungkin kasus ini nggak terjadi untuk kalian yang tangannya tuh nggak gampang berkeringat seperti tangan gua. Di bagian depannya sendiri terdapat 4 buah LED indikator yang berfungsi untuk mengetahui kapasitas baterai yang tersisa. Dan persis di bawahnya terdapat tulisan Hornet 3. Lalu untuk port Type-C untuk charging terdapat di bagian belakang dari casing ini. Di bagian atasnya terdapat branding logo Armageddon yang berbentuk burung dan sayap. Untuk mekanisme buka tutup charging case-nya, Armageddon sudah memberikan yang tipe magnetik cuy. Jadi terasa futuristik dan lebih simpel aja untuk penggunaannya. Nah, untuk TWS-nya sendiri, Hornet 3 ini tampil dengan desain gaming yang sangat agresif cuy. Dan memiliki ukuran yang tergolong cukup besar untuk sebuah TWS. Dibalut dengan warna hitam yang diberikan juga aksen silver di bagian tengahnya. Bersamaan dengan logo burung dari Armageddon yang bisa menyala putih dan merah. Nah, yang menarik pada bagian drivernya diberikan cover yang transparan cuy. Jadi dari bagian luar aja kita bisa melihat jeroan dari si TWS ini. Ya, secara keseluruhan desain dari Armageddon Hornet 3 ini udah cocok banget dengan tema gamingnya. Lalu untuk fittingnya sendiri di kuping gue udah terasa cukup nyaman cuy. Walaupun TWS ini tergolong cukup besar untuk ukurannya ya, tapi ternyata bobotnya ini cukup ringan jadi memberikan kesan yang tidak terlalu membebani kuping gue. Fittingnya sendiri cukup oke karena nggak kerasa mau jatuh atau gampang jatuh ketika gue coba headbang. Untuk urusan build quality gue rasa sih nggak ada masalah. Walaupun didominasi dengan bahan plastik, tapi plastik yang digunakan ini cukup kokoh cuy. Karena nggak ada suara kretek abal-abal ketika gue coba meng-squeeze si TWS-nya. Lalu untuk daya tahan baterainya gue sendiri belum tahu pasti cuy. Tapi yang jelas selama pengetesan gue sekitar 1 minggu dan satu harinya itu gue pakai sekitar 2-3 jam. Casing TWS-nya ini baru 1 kali melakukan pengecasan cuy. Dan pengecasan casingnya sendiri memakan waktu sekitar 2 jam. Dan untuk mengecas earbuds-nya memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam cuy.
Ya menurut gue TWS ini masuk dalam kategori cukup awet lah selama penggunaan gue yang sudah gue sebutkan tadi. Nah lalu gimana nih kualitas audio dan performance saat gamingnya? Sebelum itu gue jabarkan sedikit spesifikasi teknis dari Armageddon Hornet 3 ini. TWS ini memiliki 4 driver yang berukuran masing-masing 10 mm. Jadi dalam setiap earbuds-nya memiliki 2 driver berukuran 10 mm. Frekuensi responsnya berada di 20 Hz sampai dengan 20 kHz dengan maksimal input power 10 mW. Impedance atau tahanannya sendiri berada di 16 ohms dengan sensitivitas berada di 96 dB. Nah setelah gue coba sekitar 1 mingguan untuk mendengarkan musik, gue rasa si Hornet 3 ini memiliki karakter yang lebih ke arah bass. Cocok banget sih buat kalian yang suka dengerin musik yang bassnya itu jedak-jeduk seperti R&B dan EDM. Selain bassnya yang sangat nendang, treble-nya juga di sini tergolong cukup dominan cuy. Tapi sayangnya di sini vokalnya agak sedikit mendem menurut gue. Jadi untuk dengerin genre musik seperti musik-musik klasik atau akustik, kayaknya sih masih agak kurang cocok untuk si Hornet 3 ini. Mungkin karakter suara seperti ini memang sengaja dibuat oleh Armageddon karena TWS ini memang lebih diperuntukkan untuk gaming, yang dimana karakter bass seperti ini akan memperjelas langkah kaki musuh saat kita bermain game-game seperti Battle Royale. But overall menurut gue untuk TWS dengan harga 300 ribuan ini masih cukup oke lah untuk kualitas audionya. Apalagi buat kalian para basshead mania. Nah untuk gaming performance-nya kayaknya akan lebih cocok kalau rekan gue yang satu ini yang menjelaskan cuy. Karena kebetulan gue bukan orang yang suka main game di handphone. Jadi silakan langsung aja Bu Guru Gaming. Karena dia guru dan dia suka gaming. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Fitri. Untuk gaming experience dari Hornet 3 ini, gue yang akan coba menjelaskan ya. Sebelum bermain games, kita ubah dulu TWS-nya ke dalam mode gaming supaya kalian bisa mendapatkan latensi yang lebih minim. Caranya kalian tinggal sentuh di bagian logo sebanyak 4 kali hingga terdengar bunyi bip bip. Nah itu tandanya kalian sudah masuk ke mode gaming. Nah karena gue biasa main COD mobile, jadi gue menggunakan game tersebut untuk pengetesan Hornet 3 ini. Dan yang pertama kali gue rasain, TWS ini memang memiliki latensi yang minim. Namun sayangnya latensi ini masih cukup terasa di game Battle Royale seperti CODM. Tapi untuk casual gamers, menurut gue menggunakan Hornet 3 ini masih cukup playable. Karena sound staging yang baik, TWS ini dapat membantu gue mendeteksi arah langkah lawan. Jadi walaupun latensinya agak terasa, tapi kita masih bisa mengetahui dari mana musuh itu akan datang. Mungkin agak kurang cocok kali ya buat kalian yang kompetitif gamers atau pro player yang lebih membutuhkan kecepatan suara yang akurat. Untuk Mobile Legends dan game casual lainnya, TWS ini tidak ada masalah sama sekali. Jadi overall untuk performance di harga 300 ribuan, TWS ini cukup oke sih. Oke, segitu aja gaming experience-nya. Gue kembalikan ke Farhan. Oke, terima kasih Fitri untuk gaming experience-nya. So, TWS ini buat siapa sih? Gua rasa sih TWS ini cocok banget buat kalian para gamers casual yang suka dengerin musik yang tipenya itu lebih ke bass seperti R&B dan ya EDM gitulah. Tapi kalau kalian adalah seorang gamers kompetitif apalagi pro player, kayaknya sih TWS ini bukan buat kalian. Di range harga 300 ribuan untuk sebuah TWS, menurut gue sih kalau kalian suka dengan desain TWS yang gaming look dan memiliki bass yang mendominasi, gue rasa TWS ini cocok banget buat kalian. Dan buat kalian yang pengen beli TWS ini, gue sudah menyertakan link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, sepertinya segitu aja review gue mengenai TWS Gaming Armageddon Hornet 3 ini. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye.